Sebab nggaklah mungkin bisa bersungguh-sungguh mencurahkan 100% kemampuan yang kita miliki. Halo guys, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Siapa yang gak kenal dengan makhluk kuning kotak yang terbuat dari bahan spons ini? Mahakarya Stephen Hillenburg telah memberikan banyak sekali makna kehidupan yang mendalam di setiap episodenya guys. SpongeBob memiliki karakter yang unik dan beda dari yang lain. Tekad, kegigihan, dan kedisiplinan yang tinggi membuatnya menjadi tokoh kartun yang layak diacungi jempol. SpongeBob SquarePants merupakan karakter utama protagonis dari seri televisi animasi asal Amerika yang berjudul sesuai namanya ya, yaitu SpongeBob SquarePants. Ia memiliki watak yang optimis, bersifat kekanak-kanakan, naif, kikuk, polos, dan dipengaruhi oleh tokoh komedi lainnya seperti Stan Laurel dan Pee Wee Herman guys. Dan ia disuarakan oleh seorang aktor dan komedian bernama Tom Kenny. SpongeBob biasanya terlihat pada saat bermain bersama Patrick Star, bekerja di Krusty Krab, dan latihan mengemudi bersama Nyonya Puff. Tapi tahu nggak kalian film yang banyak memberikan kelucuan dan kekonyolan ini? Spons tersebut mempunyai filosofi hidup yang baik untuk kita pelajari loh. Nah, apa aja itu? Check it out! SpongeBob mencintai pekerjaannya sendiri ya guys. Kita tahu sendiri ya bahwa SpongeBob mencintai pekerjaannya sebagai koki di restoran yang paling terkenal di Bikini Bottom, yaitu Krusty Krab. Di salah satu episode, SpongeBob bahkan rela nggak dibayar agar tetap bisa bekerja di Krusty Krab tersebut. Walaupun sebenarnya itu nggak baik untuk kita tiru ya. Jadi kita bisa ambil positifnya karena saat ini banyak sekali orang-orang yang benar-benar tertekan dan tidak menyukai pekerjaan mereka sendiri guys. Lihat aja SpongeBob, dia benar-benar menyukai pekerjaannya, bahkan sangat benci kalau restoran tersebut tutup ketika menjelang malam. Kepada kita selalu dikatakan untuk mencintai pekerjaan sendiri ya, sebab katanya jika kurang mencintai pekerjaan yang kita miliki, maka nggak mungkin kita bisa mengoptimalkan potensi diri yang ada dalam diri kita. Nah, nasihat ini sungguh masuk akal ya, sebab enggaklah mungkin bisa bersungguh-sungguh mencurahkan 100% kemampuan yang kita miliki untuk mengerjakan sesuatu yang enggak kita cintai guys. Dengan mencintai pekerjaan, maka produktivitas dan performa kerja juga akan meningkat dan karir akan berkembang dengan lancar. Tantangannya sekarang adalah bagaimana mengukur rasa cinta kita terhadap pekerjaan kita ya. Seperti apa sih rasa cinta kepada pekerjaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mungkin kita bisa mempertimbangkan bertanya kepada SpongeBob ya. SpongeBob bisa mengajari kita tentang rasa cinta kepada pekerjaan. Gak ada jaminan bahwa SpongeBob bisa memberikan jawaban eksak tentang cara mengukur dan alat ukurnya. Tapi SpongeBob bisa menunjukkan kepada kita bagaimana semestinya kita mencintai pekerjaan guys. Kecintaan SpongeBob terhadap pekerjaannya, kita semua tahu betul bahwa bekerja yang dilandasi dengan rasa cinta akan memberikan hasil yang terbaik. Kualitas produk yang dibuat oleh orang-orang yang mencintai pekerjaannya pastilah berkelas nomor 1 ya. Dan itulah yang terjadi pada SpongeBob. Karena cintanya pada pekerjaan, dia dapat menghasilkan masakan yang paling enak di seluruh Bikini Bottom. Dan itu menyebabkan semua penduduk kota itu menyukainya. Sifat SpongeBob yang bisa kalian tiru satu lagi yaitu ramah dan hampir nggak pernah marah. Bisa disebut dengan humble ya. SpongeBob terkenal dengan sifat ramahnya pada semua penghuni Bikini Bottom guys. Setiap pagi, di setiap perjalanan menuju tempat kerjanya, dimanapun dia berada, dia akan menyapa siapapun yang ditemuinya. Meskipun sebagian mengabaikan SpongeBob atau bahkan parahnya nggak menganggap SpongeBob ada. Yang menariknya adalah bahwa hal itu nggak membuat SpongeBob kapok menyapa semua penduduk Bikini Bottom. Justru dia akan semakin berusaha menebarkan keramahan dan keceriaan untuk mereka guys. Satu lagi ya guys, sekalipun sering diacukan, SpongeBob hampir nggak pernah marah ya. Nah, gimana dengan kalian guys? Seberapa sering kalian menebarkan senyuman dan salam pada orang-orang di sekitar? Mungkin nggak ada salahnya kalian meniru SpongeBob ya. Cobalah menyapa tetangga di depan atau di sampingmu. Bahkan akan lebih baik jika kalian memberi salam kepada seluruh rekanmu. SpongeBob nggak pernah balik membenci seseorang ya guys. Udah diketahui bahwa Squidward sangat membenci SpongeBob. Bagi Squidward,
SpongeBob nggak lebih dari sekedar makhluk kuning yang kotak yang berisik, merepotkan, dan selalu mengganggunya. Pernahkah kalian nggak suka, bahkan hingga sampai membenci rekan kerja kalian? Mari kita coba renungkan bersama ya guys. Di posisi seperti ini, adakah kita seperti Squidward atau SpongeBob? SpongeBob nggak pernah sekalipun balik membenci Squidward, meskipun sering diperlakukan yang nggak baik olehnya. Aku pernah menonton episode ini di mana Squidward mendadak dalam kesusahan jika hingga enggak memiliki tempat tinggal guys. Herannya dengan sukarela SpongeBob menyawarkan Squidward tinggal bersamanya dan merawat Squidward. Satu hal lagi yang bisa kalian pelajari dari SpongeBob adalah kejahatan nggak melulu harus dibalas dengan kejahatan guys. Mungkin rekan kerja kalian sering membuat kalian kesal dan nggak pernah baik pada kalian. Namun, patutkah membalas dengan hal yang sama? Sebuah kebaikan kecil justru bisa kalian hadiahkan padanya. SpongeBob juga merupakan seorang sahabat yang setia ya guys. Terkadang saat seorang teman curhat kepadamu di saat yang nggak tepat, mungkin kalian sendiri sedang banyak masalah, namun justru harus mendengar cerita dari temanmu. SpongeBob adalah seorang kawan yang baik. Tentu kalian mengenal duo yang tak terpisahkan, yaitu SpongeBob dan Patrick. Di mana ada SpongeBob, di situ pasti ada Patrick guys. Kalian bisa belajar dari ketulusan persahabatan yang dibangun SpongeBob. Gak pernah sekalipun SpongeBob meninggalkan Patrick sendirian di dalam masalah. Ada episode di mana Patrick akan kedatangan orang tuanya dan dia bingung bagaimana harus menyambut mereka. Di situ dengan senang hati SpongeBob meluangkan waktu dan menawarkan untuk membantu Patrick guys. Meski pada akhirnya SpongeBob mengalami kesusahan tersendiri dalam usaha membantu Patrick ya. Ada baiknya kalian juga belajar untuk meluangkan waktu sejenak meski untuk mendengarkan curhatan dari teman. Bukankah suatu kehormatan ketika kalian dipercaya oleh seorang teman untuk membagikan masalahnya dengan kamu? SpongeBob juga memiliki sifat yang pantang menyerah ya guys. Ingat nggak adegan dimana SpongeBob berkali-kali gagal lulus ujian menyetir? Uniknya adalah bahwa SpongeBob sendiri nggak pernah menyerah untuk mengulang ujiannya. Udah berapa ratusan kali, ia pun selalu gagal. Tapi nggak pernah satupun ujian yang ia lewatkan guys. SpongeBob selalu memberikan usaha yang terbaik di tiap ujian menyetirnya, meski hasilnya selalu nggak memuaskan ya. Bisa jadi pekerjaanmu saat ini menuntut banyak hal darimu ya. Laporan yang kurang detail, pekerjaan yang kurang sempurna, dan banyak permintaan yang lainnya. Berkali-kali juga mungkin kalian merasa nggak mampu memenuhi ekspektasi atasanmu dan terkadang ingin menyerah aja. Pernahkah hanya sejenak berpikir bahwa bisa jadi atasanmu itu justru membuatmu semakin terlatih guys? Secara nggak disadari, justru atasanmu sedang berusaha menaikkan kelasmu pelan-pelan. Jadi belajarlah dari SpongeBob ya. Jangan mudah menyerah meski pekerjaan yang sangat rumit, terkadang proses jauh lebih berharga daripada hasil guys. Tahu nggak guys kalau SpongeBob percaya dengan imajinasi yang ia miliki? Baginya imajinasi adalah sebuah hal yang sangat mendalam pada kepercayaan SpongeBob ya. Dan jika meyakininya dengan sepenuh hati, maka hal tersebut akan terwujud. Hal ini mengajarkan kita untuk bermimpi dan memiliki cita-cita yang diraih di masa mendatang guys. Dengan inovasi dan kreasi pada kepercayaan kita, ditambah usaha yang maksimal, maka impian dan imajinasi kita akan terwujud tentunya ya. So guys, sebesar apakah mimpi dan imajinasi yang kalian wujudkan? Bisa komen di bawah ya. Oke guys, sekian video dari aku. Next video aku akan bahas apa lagi. Kalau ada yang kurang atau mau ditambahkan bisa komen di bawah. Dan subscribe video ini, jangan lupa di like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.